Halo, hari ini melanjutkan cerita tentang sejarah berdirinya negara Tiongkok part 2. Dalam video panjang ini, part kedua menceritakan sebelumnya dinasti Xia mengalami keruntuhan. Kemudian berdirilah dinasti Shang. Berdirinya dinasti Shang sejak tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Pemerintahan Xia diganti oleh dinasti Shang, didirikan oleh Tang, merupakan pemimpin suku Shang. Menurut bukti arkeolog di Erlitou, Zhengzhou, dan Shangcheng, dinasti Shang periode awal sekitar tahun 1600 sampai 1300 sebelum Masehi. Dinasti Shang periode kedua sekitar tahun 1300 sampai 1047 sebelum Masehi. Dinasti Shang diperintah oleh 17 generasi dengan 31 raja. Wilayah kekuasaan meliputi bagian barat Provinsi Shanxi, timur laut Provinsi Liaoning, dan sebelah selatan Jiangnan. Ibu kota awal berada di kota Po, Kabupaten Chaoshan. Beberapa kali terjadi perpindahan ibu kota, dipindahkan ke kota Yin, desa Xiaotuncun, Anyang, dan Henan. Pada kekuasaan dinasti Shang ditemukan catatan tertulis awal tentang sejarah Tiongkok dan terdapat perkembangan awal kerajinan besi, keramik, dan porselen. Dinasti Shang mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Kaisar Wu Ding. Banyak rakyat hidup menderita pada saat itu. Kemudian petani memberontak. Puncaknya pada tahun 1122 sebelum Masehi timbul konflik dari dalam dan luar istana. Akibat pemberontakan An Lushan, dinasti Shang digulingkan oleh dinasti Zhou. Dinasti Zhou pada tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou pada tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou merupakan dinasti ketiga dan yang paling lama berkuasa di tanah Tiongkok sebelum wilayah Tiongkok disatukan. Masa kekuasaan dinasti Zhou kurang lebih 790 tahun sejak berdirinya tahun 1045 sampai 256 sebelum Masehi. Pendiri dinasti Zhou adalah Ji Chang, dikenal dengan Wen Wang, yang awalnya bertumbuh dari lembah Sungai Kuning di sebelah barat kota Shang. Awalnya ibu kota kerajaan berada di kota Haojing. Xi'an terpaksa dipindahkan karena banyaknya serangan dari berbagai daerah ke sebelah timur pada tahun 722 sebelum Masehi, tepatnya di Luoyang, Provinsi Henan. Di pemerintahan Jifa yang bergelar Wu Wang, dinasti Zhou berhasil mengalahkan dinasti Shang pada pertempuran Muye. Mulai saat itu muncul konsep mandat langit sebagai legitimasi pergantian kekuasaan. Adanya pembagian daerah kekuasaan menyebabkan potensi pemberontakan dinasti Zhou terbagi menjadi dua era, yaitu dinasti Zhou Barat dan dinasti Zhou Timur. Setelah perpecahan di pusat kekuasaan, pemerintahan dinasti Zhou semakin lemah dalam menjalankan pemerintahannya. Kesempatan ini digunakan oleh para bangsawan untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai raja.
Akibatnya, dinasti Zhou pecah menjadi beberapa negara kecil yang saling bertempur satu sama lainnya. Akhirnya, dinasti Zhou dikalahkan oleh Kaisar Qin Shi Huang dari negara bagian Qin. Kemudian, dinasti Qin menjadi penguasa di Tiongkok pada pemerintahan berikutnya. Tiongkok di zaman kekaisaran dinasti Qin pada tahun 2021 sampai 2006 sebelum Masehi. Dalam sejarah dinasti Qin merupakan satu dari 3 dinasti yang paling berpengaruh di tanah Tiongkok dan merupakan kekaisaran pertama yang berkuasa sangat singkat. Dinasti Qin terbentuk pada tahun 221 sebelum Masehi setelah berhasil menguasai wilayah dinasti Zhou di sekitar wilayah Shanxi. Masa itu disebut sebagai zaman negara berperang di mana puluhan negara kecil saling bermusuhan dan berperang untuk merebut wilayah kekuasaan. Ibu kota dinasti Qin adalah Xiangyang yang merupakan kota prefektur di tengah kota Shanxi yang terletak di Sungai Wei yang berjarak beberapa kilometer dari ibu kota provinsi Xi'an. Kaisar pertama dinasti Qin adalah Qin Shi Huang yang naik tahta menjadi raja pada usia yang masih sangat muda. Orang yang berjasa mendidik Qin Shi Huang menjadi seorang kaisar adalah Lu Wei, seorang Perdana Menteri dinasti Qin sekaligus wali Qin Shi Huang. Pada masa pemerintahan Qin Shi Huang melakukan perbaikan dan pembangunan tembok besar Tiongkok yang sebelumnya telah dibangun pada masa Zhou untuk menahan serangan bangsa di utara. Qin Shi Huang berhasil mempersatukan Tiongkok kuno yang dimulai dengan menaklukkan kerajaan Han pada tahun 230 sebelum Masehi. Kemudian menyerang kerajaan Yan, kerajaan Wei, kerajaan Chu, kerajaan Cao, dan kerajaan Qi. Beberapa kontribusi besar dinasti Qin adalah terbentuknya konsep pemerintahan terpusat, penyatuan undang-undang hukum, diterapkannya bahasa tertulis, satuan pengukuran, dan mata uang bersama seluruh Tiongkok kuno. Namun, dinasti Qin tidak bertahan lama. Setelah kematian Kaisar Qin Shi Huang pada tahun 2010 sebelum Masehi, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya bernama Qin Ersi. Akan tetapi, setelah naik tahta, terdapat pemberontakan dari seluruh wilayah, pengkhianatan dari dalam istana. Pada tahun 207 sebelum Masehi, dinasti Qin setelah mendapat surat pemerintah palsu yang menyatakan bahwa Kaisar Qin Ersi harus melakukan bunuh diri, sehingga menimbulkan dinasti Qin di ujung kehancuran. Pada akhirnya, dinasti Qin hancur akibat terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Liu Bang pada masa pemerintahan Kaisar Qin San Huang yang merupakan kaisar terakhir dinasti Qin. Kini kekuasaan Tiongkok kuno dilanjutkan oleh dinasti Han. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like.